Coba perhatikan, yang palsu itu cenderung ingin ini, ingin itu, ingin mencapai ini, ingin mendapatkan itu, ingin ketemu ini, ingin ketemu itu, ya ingin apa aja. Ketika keinginan-keinginan itu disadari sebagai kepalsuan, apa yang terjadi? Salam sejati, Rahayu. Coba saja Anda berpegangan pada salah satu metode yang Anda mantapi, dan silahkan buktikan sendiri bahwa batin Anda tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena ada sesuatu yang Anda pegangi terus-menerus. Kenapa Anda pegangi terus-menerus? Karena keterseretan Anda pada anggapan bahwa metode Anda adalah satu-satunya metode yang paling benar, paling hebat, paling sempurna, paling tinggi, paling tua, paling masuk akal dan sebangsanya bla bla bla. Di antara sekian banyaknya metode meditasi, Anda menganggap bahwa metode yang Anda pegang itulah satu-satunya metode terbaik yang Anda pikir bisa mempertemukan Anda pada kebenaran yang hakiki. Apalagi kalau dibumbui dengan anggapan bahwa itu metode yang diturunkan langsung dari Doraemon. Cie. Lewat siapa? Lewat SpongeBob. Dan wajib untuk dilakukan oleh seluruh warga Bikini Bottom. Kalau tidak dilakukan, apa? Ya dihukum. Ceritanya kan begitu. Secara aktual, kesadaran dan kebenaran itu satu paket. Jadi kalau dikatakan yang satu menjadi sebab bagi yang lain dan dibungkus dengan kemasan metode-metode yang mekanis dan sistematis, ini justru malah melenceng dari aktualitasnya dan mendegradasi hakikat kenyataan sesungguhnya. Bukankah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dengan pola yang sama menjadi mekanis? Iya kan? Batin yang mekanis itu ibarat lari di tempat, dan isinya nggak akan jauh-jauh dari harapan-harapan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Berharap terus, karena nggak nyampe-nyampe. Ya gimana mau nyampe? Lawang jalan di tempat. Batin yang mekanis terkondisi pola-pola sikap tertentu yang ditanamkan lingkungan. Sedangkan meditasi kan pelepasan. Meditasi merupakan pelepasan, bukan melepas, tapi pelepasan. Ya, ada banyak aliran yang masing-masing mengajarkan metode-metode meditasi, di mana di dalamnya berisi latihan-latihan rutin yang harus dipraktekkan secara terus-menerus. Artinya apa? Artinya batin dilatih untuk menjadi apa? Mekanis. Untuk mendobrak kemalasan dan ketakutan bagi wong deso yang kekanak-kanakan seperti saya, oke lah. Oke, bagus. Orientasinya difokuskan pada disiplin pelaksanaan, bukan untuk mengejar hasil apapun.
Yang jadi persoalan adalah kalau kemekanisan ini dipegang terus-menerus seumur hidup dan menjadi kekakuan anggapan. Gimana? Ya, sayang sekali. Bukannya naik kelas, malah nyangkut. Tapi itu kebebasan masing-masing kok. Tidak ada yang salah dengan itu. Mau nyangkut atau tidak, masing-masing punya hak untuk memilih kelasnya. Ada fase-fase bertumbuh yang memang harus dilewati. Tapi kalau orang memilih untuk tetap bertengger di fase ini atau fase itu, ya masing-masing punya kebebasan, masing-masing punya hak yang sama. Tidak ada masalah. Sadar bukan sesuatu yang dipelajari atau dilatih secara mekanis. Bukan, ya. Sadar bukan sesuatu yang dipelajari atau dilatih secara mekanis. Sadar adalah kondisi default. Kondisi default layaknya cermin kristal bening yang terpendam lapisan-lapisan debu. Tapi bukan begitu yang dimaksud. Oke, hanya perumpamaan saja. Nah, karena sadar bukan sesuatu yang dipelajari atau dilatih secara mekanis, maka tidak ada metode apapun untuk sadar. Untuk sadar, para penggagas pun, penggagas besar atau penggagas kecil atau ya para penggagas, itu tidak punya metode apa-apa. Hanya asal diem. Diem itu punya konotasi yang macam-macam, ya, dan dipahami sesuai kelasnya. Maka sikap diem bagi cah TK dan cah kuliah tentu saja berbeda. Apanya yang diem? Fisiknya, perasaannya, pikirannya, atau apanya? Maka para penyampai mesti pinter-pinternya mengemukakan gagasan dengan seni komunikasi yang pantas. Saya sendiri tiba-tiba merasa jadi manusia bodoh tingkat menengah pertama. Kalau ditanyain soal metode, paling mentok jawabannya ya hanya asal saja, asal-asalan. Terus struktur pembelajarannya gimana? Step-stepnya bagaimana? Tidak ada struktur pembelajaran, apalagi level-levelan. Tidak ada. Poinnya adalah lakukan atau tidak sama sekali. Jangan tanggung-tanggung. Yang tanggung-tanggung biasanya merepotkan. Entah itu merepotkan diri sendiri maupun merepotkan sekitarnya. Merepotkan gurunya, merepotkan siapa-siapa. Karena tanggung. Maju mundurnya gak jelas. Masih tarik-tarikan antara semangat dan kemalasan. Maka seperti yang tadi saya bilang, untuk mendobrak kemalasan dan ketakutan atau kekanak-kanakan, oke lah, untuk pendewasaan. Jadi paling mentok jawabannya ya hanya asal saja, asal-asalan ya. Asal wadahnya siap, ya sudah, semua akan menggelinding dengan sendirinya sesuai fungsi dan peranannya secara wajar. Mau sadar atau tidak, emang gue pikirin, nikmati saja, wis cukup. Yen wadah siap, bakal kisen, rak ngono. Jadi metode-metode yang ada itu, yang dianggap meditasi itu, pada dasarnya adalah hanya dalam rangka mempersiapkan lahan saja. Bagaimana pinter-pinternya untuk menggerus dominasi yang palsu.
maka akan ada banyak metode. Jadi bukan untuk mencapai ini itu, bukan untuk mendapatkan ini itu, bukan, ya. Coba perhatikan, yang palsu itu cenderung ingin ini, ingin itu, ingin mencapai ini, ingin mendapatkan itu, ingin ketemu ini, ingin ketemu itu, ya ingin apa aja. Ketika keinginan-keinginan itu disadari sebagai kepalsuan, apa yang terjadi? Termasuk juga sadar akan keterkondisian diri sendiri. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyadari keterkondisian diri sendiri? Tidakkah Anda terkondisi lingkungan masyarakat di mana Anda dibesarkan, bertumbuh, dan berkembang biak selama ini? Tidakkah demikian? Sadarkah Anda bahwa ada banyak anggapan yang pernah ditanamkan pada diri Anda, dan Anda mengizinkannya begitu saja untuk tumbuh di lahan Anda, dan melahirkan perasaan suka atau tidak suka terhadap banyak hal, bahkan perasaan sentimen, kebencian, dan sebangsanya. Anda menyukai ini, Anda menyukai itu, Anda tidak menyukai itu, Anda menyenangi ini, Anda menyayangi ini, Anda membenci itu, Anda memilih ini, memilih itu, ya, banyak hal. Sadarkah Anda bahwa ada banyak propaganda yang berseliweran di sekitar Anda untuk mengontrol pola perilaku Anda? Atau ini, tentunya Anda menyadari bahwa ada banyak virus di sekitar Anda yang jika imunitas Anda lemah, Anda bisa terinfeksi dan tumbang karenanya. Ya, tentunya Anda menyadari itu. Iya kan? Nah, dari kesadaran demikian, maka tumbuhlah perhatian dan bersemilah kebebasan dalam melihat segala sesuatu hal dengan apa adanya. Oke? Dan secara alamiah, tanpa diupayakan, tanpa diakal-akali, tanpa diharap-harap, batin menjadi lebih tenang. Batin menjadi lebih jernih, menjadi lebih peka. Sehingga apa? Sehingga tidak mudah terseret-seret pada hal-hal di luar daripada kepentingan dan nikmat hidup Anda. Bukankah meditasi seperti ini menghadirkan kualitas batin yang hening? Bukankah kesadaran seperti ini menghadirkan kualitas batin yang hening? Kita bisa saja bicara tentang kualitas ini terus-menerus, sampai mulut berbusa-busa, sampai lambe kita ndower-ndower kepleh-kepleh rakaruan genai. Namun itu tidak ada artinya kalau hanya terus dibicarakan saja dan menjadi sampah angan-angan serta timbunan anggapan yang retoris. Tentu Anda mengerti maksud saya, ya. Kalau dibilang targetnya adalah kita akan lanjutkan di seri berikutnya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih supportnya. Tetap dalam perlindungan, ya. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Selamat bermeditasi dan salam sejati.